Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti dengan NIM 2014110200. Saya program studi perbankan syariah kelas C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas regresi berganda dan asumsi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu analisis regresi linear berganda. Regresi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara dua variabel atau lebih, seperti yang telah diketahui bahwa pada regresi linear sederhana hanya terdapat satu variabel bebas. Namun, apabila variabel bebas yang berpengaruh lebih dari satu, maka dapat diartikan sebagai regresi linear berganda. Jadi, pada regresi linear berganda, kita dapat mengetahui pola hubungan sekurang-kurangnya 3 variabel, yakni 2 variabel bebas dan 1 variabel tak bebas. Regresi linear berganda termasuk salah satu alat statistik yang banyak digunakan, misalnya pada sebuah eksperimen yang memungkinkan peneliti untuk dapat mengontrol lebih dari satu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil suatu eksperimen. Kemudian terdapat asumsi pada model regresi linear berganda itu. Yang pertama, model regresinya adalah linear dalam parameter. Yang kedua, nilai rata-rata dari error adalah 0. Yang ketiga, variasi dari error adalah konstan. Yang keempat, tidak terjadi autokorelasi pada error. Yang kelima, tidak terjadi multikolinearitas pada variabel bebas. Dan yang keenam, error berdistribusi normal. Kemudian asumsi yang sering tidak terpenuhi adalah asumsi non-multikolinearitas, berarti bahwa tidak terdapat hubungan linear antara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Jadi di sini yang pertama itu masukkan data dengan sintaks sebagai berikut. Data RB ini data kita, kemudian pertama-tama kan ini di copy terlebih dahulu datanya, kemudian masuk ke R, buat judul data regresi berganda 11, kemudian sama dengan red titik dalim clipboard Ctrl Enter, dan hasilnya muncul di sini data RB2. Kemudian di sini ada model regresi berganda dengan sintaks sebagai berikut. Jadi di sini muncul seperti ini, kemudian masuk ke summary. Nah, kemudian masukkan lagi sintaks summary model regresi berganda. Setelah di Ctrl Enter muncullah hasil sebagai berikut. Ada produk, harga, saluran distribusi, promosi, dan harga penjualan. Kemudian masuk ke uji asumsi. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa uji asumsi regresi linear berganda. Metode OLS pertama kali dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss. Dalam pendekatannya, Gauss membuat asumsi sebagai berikut. Yang pertama ada asumsi 1, yaitu asumsi yang menyatakan bahwa nilai yang diharapkan bersyarat. Kemudian ada asumsi 2, di mana I dan J adalah dua pengamatan yang berbeda, dan COV berarti convariance. Nah, asumsi ini menyatakan bahwa gangguan U dan UI dan UJ tidak berkorelasi. Asumsi ini dikenal dengan asumsi tidak adanya korelasi berurutan atau tidak ada autokorelasi. Kemudian ada asumsi 3, yang mana ini menyatakan bahwa varians UI untuk tiap XI, yaitu varians bersyarat untuk UI, adalah suatu angka konstan positif yang sama dengan. Asumsi ini dikenal dengan asumsi homokedasitas. Kemudian ada asumsi yang keempat yang menyatakan bahwa gangguan U dan variabel bebas X tidak berkorelasi. Asumsi 4 ini secara otomatis terpenuhi kalau variabel X tak random atau tak stokastik, dan asumsi 1 berlaku. Asumsi 4 tidak berlaku kritis dan semata-mata untuk menunjukkan bahwa teori regresi tetap berlaku meskipun X tak stokastik atau random, asalkan variabel tadi bergantung
atau setidaknya tak berkorelasi dengan gangguan UI. Kemudian di sini masukkan sintaks seperti ini, Carve-Float dalam kurung model regresi berganda, kemudian hasilnya seperti ini. Kemudian masuk lagi menginstal package dalam kurung ILM test. Nah, caranya bisa di sini melakukan install. Kemudian setelah diinstal masuk ke uji normalitas residual. Kemudian untuk sintaksnya Shapiro.test dalam kurung model regresi berganda. Kemudian ada masukkan lagi sintaks test NCV test dalam kurung model regresi. Kemudian masukkan sintaks seperti ini. Setelah itu ada uji autokorelasi, sintaksnya seperti ini. Kemudian ada uji non-linearitas, uji homokedasitas, uji multikolonialitas, dan uji normalitas. Di sini ada praktik pengecekan asumsi dalam RLB dengan aplikasi R. Jadi yang pertama itu ada non-linearitas. Jadi asumsi linearitas harus terpenuhi sebelum melakukan pemodelan regresi linear. Karena tujuannya untuk mendapatkan model regresi linear, maka hal yang harus diperhatikan sebelum melangkah jauh yaitu dengan melihat pola sebaran data. Kemudian ada masuk yang kedua itu ada homokedasitas, yang mana uji heteroskedasitas ini adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dan residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedasitas. Jadi untuk sintaks dari non-linearitas tadi kan sintaksnya itu CR plus dalam kurung ini model regresi berganda, ini non-linearitas, semua ada homokedasitas ini. Nah, jadi untuk homo ini kan sudah saya jelaskan tadi pengertiannya dan masukkan sintaks ini. Kemudian ada multikolinearitas, yang mana ini adalah uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Nah, kemudian untuk sintaksnya sebagai berikut ini. VIF dalam kurung model regresi berganda. Kemudian ada normalitas, yang mana sintaksnya seperti ini. Jadi uji normalitas itu adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan dengan masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait regresi linear berganda dan uji asumsi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan di dalam penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.